Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang memperkenankan kami pada pagi hari ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman yang kudus, yang hidup, yang akan memberkati kami dan menuntun langkah kehidupan kami. Diberkatilah kami ketika kami membaca firman, dan kami mohon hikmat daripada Tuhan diberikan kepada kami ketika kami membaca dan merenungkan dan mendengarkannya. Amin. Keluaran 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Saya membacakannya bagi kita. Bapak Ibu Jemaat bisa juga membuka Alkitab dan membacanya tentang mana dan Sabat dari Keluaran 16 ayat yang pertama hingga 24. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu, berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apakah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan muka ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel.
Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, "Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi." Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, "Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu bagi kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi." Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Adalah berbahagia kita yang telah membaca firman Tuhan dan kita merenungkannya, lalu kita melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema dalam bulan keluarga, tetap kita masuk dalam tema yaitu bersyukur lebih baik daripada bersungut-sungut. Sekali lagi, tema kita adalah bersyukur lebih baik daripada bersungut-sungut. Pembacaan yang sudah kita baca dari teks kitab Keluaran pasal 16 mengajarkan kepada kita tentang peristiwa mujizat yang Tuhan lakukan di padang gurun Sin kepada bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari perenungan firman Tuhan yang telah kita baca tersebut? Yang pertama yang kita boleh belajar, yaitu kita belajar untuk bersyukur dan tidak bersungut-sungut. Saudara-saudara, bersyukur selalu. Itulah yang terus sekali diingatkan kepada umat Tuhan. Bangsa Israel, mereka terkenal dengan bangsa yang suka bersungut-sungut. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bahkan mereka adalah bangsa yang sulit sekali untuk berterima kasih kepada Tuhan. Mereka juga adalah bangsa yang selalu menuntut untuk Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar kepada mereka. Tetapi juga mereka bangsa yang tidak pernah melewatkan daripada bersungut-sungut. Saudara-saudara, bersungut-sungut berarti mengeluh, mengomel, marah-marah, menggerutu,
dan mungkin masih banyak pengertian yang lain tentang bersungut-sungut. Saudara-saudara, ketika mereka ada di padang gurun Sin, tiba di situ, justru mereka mengalami masa kehabisan bahan logistik makanan. Jadi mereka kehabisan makanan. Kalau orang sudah kehabisan makanan, udah di padang gurun, makanan sudah tidak ada, pastinya marah, pastinya putus asa, sakit hati, kecewa. Maka mulai menggerutulah mereka. Mereka menggerutu kepada Musa, "Kenapa engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir, dibawa ke tempat ini? Lebih baik kami mati di tanah Mesir, tetapi di depan daging-daging, bahkan di depan makanan yang berkelimpahan." Saudara-saudara, itulah yang dipikirkan oleh bangsa Israel. Mereka hanya memikirkan apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tetapi Tuhan memikirkan jauh melebihi dari apa yang mereka butuhkan. Maka saudara-saudara, ketika mereka mulai menggerutu, bersungut-sungut di hadapan Tuhan, yaitu yang kita baca tadi di dalam ayatnya yang keempat, yaitu mereka mulai bersungut-sungut dan mereka mulai mengomel di hadapan Tuhan. Tetapi peristiwa ini membawa bangsa Israel untuk senantiasa diajarkan dan diarahkan untuk mereka terus harus menjadi umat yang taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, waktu mereka marah kepada Tuhan, mereka menggerutu kepada Tuhan, satu cara di mana mereka melupakan peristiwa-peristiwa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Setiap waktu ada banyak mujizat yang diperhadapkan di depan mata mereka yang Tuhan kerjakan untuk mereka. Dimulai dari mereka keluar dari padang gurun, mereka keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka ada di padang gurun, waktu mereka membutuhkan air di Mara, di Elim, Tuhan melakukan mujizat yang besar kepada mereka. Tetapi itu pun tidak cukup bagi mereka untuk bersyukur. Justru mereka terus bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Namun saudara-saudara, bagian ini terus mengingatkan kembali kepada kita tentang Tuhan yang kita percaya. Dalam kasih karunia Tuhan, Allah menunjukkan bahwa Tuhan begitu mengasihi mereka. Sekalipun mereka bersungut-sungut, tetapi Tuhan menjawab permohonan mereka, yaitu makanan. Saudara-saudara, ini sesuatu yang berbanding terbalik. Bangsa Israel yang harusnya bersyukur kepada Tuhan, tetapi ketika mereka bersungut-sungut, Tuhan pun membuktikan, Tuhan menyatakan bahwa Dia mengasihi mereka dengan menjawab permohonan mereka. Allah yang begitu luar biasa mengasihi umat Tuhan. Saudara-saudara, peristiwa-peristiwa seperti ini pun terulang dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita mungkin baru saja ditolong oleh Tuhan dalam minggu yang lalu. Kita melihat bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Tetapi melewati satu pekan lagi di depan kita, ketika kita menjalani dengan banyak sekali pergumulan, bisa jadi kita menggerutu dan bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Contoh sederhana kalau kita menggerutu di hadapan Tuhan atau bersungut-sungut, kita secara spontan bisa saja kita katakan, Tuhan pilih kasih. Tuhan mengasihi si A, tapi Tuhan tidak mengasihi saya. Atau kita bisa saja mengungkapkan bahwa Tuhan tidak adil dalam kehidupan kita. Atau kita juga tidak yakin, bahkan kita ragu akan pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kita. Saudara-saudara, inilah contoh di mana kita terus bersungut-sungut. Namun di tengah-tengah sungut-sungut kita, kita punya Allah yang senantiasa menunjukkan kasih setia, bahwa Dia mengasihi kita dalam keberdosaan kita. Dalam kelemahan kita, Allah terus menunjukkan bahwa Dia memelihara kita dengan sepenuhnya dan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita.
cara Tuhan menjawab permintaan mereka. Pembacaan yang tadi sudah kita baca, dikatakan bahwa Tuhan mengirimkan mana yang turun dari surga untuk mereka. Untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pagi hari ada mana dari surga. Sore hari mereka dapat mengambil burung puyuh untuk mereka nikmati. Saudara-saudara, dalam kebutuhan jasmani, Allah perhatikan mereka sedemikian rupa. Dari sinilah kita belajar bahwa Allah pengendali seluruh alam semesta ini. Tuhan dapat menjawab kita, Tuhan dapat mendengarkan permohonan kita, dan Dia melakukannya dengan cara yang sempurna. Bahkan sistem di dunia ini pun bisa dipakai oleh Allah untuk dapat memberikan pertolongan kepada kita sebagai bukti bahwa Allah memelihara milik kepunyaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah kasih Allah, wujud kasih Allah yang terus dinyatakan kepada kita. Maka dengan bersyukur kita akan tidak terjebak dengan rasa sungut-sungut. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari perenungan firman Tuhan pada hari ini, yaitu kita belajar untuk mencukupkan diri. Saudara-saudara, sekalipun Tuhan menjawab permintaan mereka, Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka, tetapi di dalamnya pun Tuhan memberikan perintah. Perintahnya adalah demikian: ambillah secukupnya menurut keperluan kamu masing-masing. Jadi Tuhan bilang ambil secukupnya, jangan berlebihan. Atau juga tidak kurang, tapi seperti keperluan kamu. Tadi kita sudah baca di dalam ayat yang ke-16. Sekali lagi saya bacakan di dalam ayat yang ke-16. Dikatakan demikian: beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Artinya Tuhan tidak membatasi untuk mereka mengambil, tapi mereka harus ingat bahwa mereka harus mengambil sesuai dengan keperluan mereka. Bukan keinginan. Kalau keinginan banyak sekali. Tetapi apa yang terjadi? Apa mereka taat, Bapak Ibu? Tidak. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa ada yang mengambil berlebihan, sehingga sampai besok pagi itu menjadi ulat. Dan Musa marah terhadap mereka. Saudara-saudara, bagian perenungan ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memang memberkati kita secara berkelimpahan. Baik jasmani, baik rohani, atau dalam kehidupan kita, kebutuhan-kebutuhan kita Allah cukupkan sedemikian rupa. Tetapi juga Tuhan menghendaki kepada kita untuk belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Orang yang mencukupkan diri, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat 14. Ketika Yohanes akan membaptis orang-orang di Sungai Yordan, datanglah juga prajurit-prajurit untuk dibaptis. Ketika prajurit-prajurit itu mereka mau dibaptis, mereka bertanya kepada Yohanes, apa yang harus kami perbuat? Lalu firman Tuhan berkata di dalam Lukas 3 ayat 14. Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Waktu saya baca bagian ini, saya tertawa Bapak Ibu. Karena bagian ini dia bilang cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Memang takaran yang Tuhan kasih untuk kita itu selalu pas Bapak Ibu. Hanya kita yang selalu merasa itu tidak pas atau tidak cukup. Berkat-berkat yang Tuhan kasih untuk kita
Mau itu besar, mau itu kecil menurut ukuran kita, tapi menurut takaran Tuhan itulah yang tepat. Maka mau kecil mau besar, dapat kita kelola sedemikian rupa dan sebaik mungkin, sehingga itu menjadi sesuatu bagi keluarga dan bagi diri kita. Maka dia bilang, belajar untuk cukupkan diri dengan gajimu. Kalau pendapatanmu 1 bulan 1 juta, ya sudah, kelola 1 juta itu sedemikian rupa supaya bisa mendapatkan keuntungan ataupun juga bisa untuk menghidupi keluarga. Jangan sampai gaji 1 juta tapi kita punya kartu kredit 10. Maka debt collector datang nagih-nagih utang. Lalu pesan barang-barang online yang begitu banyak. Saking banyaknya utang di mana-mana. Hanya untuk apa? Kepuasan diri sendiri. Orang yang tidak bersyukur, yang tidak mencukupkan diri, dia akan terjebak dengan nafsu ketamakan, yaitu tidak pernah puas dengan hidupnya, dengan apa yang dia miliki. Ibrani 13 ayat yang kelima dikatakan, janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi apa yang ada padamu bukan apa yang tidak ada padamu. Kalau tidak ada, cari. Tapi cari ketika mendapat, kita harus ingat bahwa kita harus mencukupkan sedemikian rupa. Ini bagian yang cukup memberkati kita sekalian Bapak Ibu. Sebagai umat Tuhan di zaman ini. Agar kita tidak terpengaruh, agar kita tidak terjebak dengan hidup konsumerisme dan hidup dengan sepuas-puasnya kita. Bahkan di dalam Filipi 4 ayat 11, Paulus memberikan kesaksian kepada umat Tuhan. Dia katakan, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi, Paulus dia berkata bahwa aku sudah belajar untuk mencukupkan diri. Jadi saudara-saudara, kita perlu berevaluasi dalam diri kita. Keluhan yang kita dapatkan hari ini menyangkut kebutuhan makanan, kebutuhan logistik kita, atau apapun yang ada di dalam kebutuhan keluarga kita, kita perlu berevaluasi. Apakah kita sudah benar-benar merasa cukup, atau memang kita selalu tidak puas dengan keadaan kita? Orang yang merasa cukup, dia selalu ingat bahwa dia punya Bapa yang pelihara hidupnya. Lalu yang ketiga, kita belajar tentang arti mana itu sendiri. Saudara-saudara, mana artinya apakah ini? Ketika jemaah Israel mereka berkumpul, lalu waktu mereka berpaling dan melihat, mereka bertanya, apakah ini? Adalah satu keajaiban, mujizat yang diberikan secara misterius kepada umat Tuhan. Dan waktu mereka melihat keajaiban itu, mereka berkata, apakah ini? Lalu mana yang dihadirkan bagi umat Tuhan, bangsa Israel, adalah untuk mencukupi segala kebutuhan hidup mereka hari demi hari. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 58, Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan di dalam ayat yang ke-35 dari Yohanes pasal 6, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus adalah roti hidup. Setiap orang yang percaya kepada Dia, setiap orang yang menaruh pengharapan di dalam Dia, maka mereka akan selalu mengalami kepuasan di dalam hidup mereka. Kepuasan secara jasmani dan kepuasan secara spiritual itu diberikan bagi setiap mereka yang menghadirkan Kristus yang adalah roti hidup di dalam diri mereka hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita belajar memandang kepada Allah yang senantiasa memelihara dengan cara yang ajaib. Dan juga kita membuang nafsu ketamakan yang terus menggerogoti hidup kita untuk tidak terus puas dengan diri kita. Tetapi mari kita belajar bersyukur sebagai wujud dari kepuasan kita kepada Allah yang telah memberikan hidup kepada diri kita. Sehingga kepuasan yang telah kita miliki itu, kita pun dapat berbagi roti hidup itu kepada orang-orang yang membutuhkan belas kasihan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam keluarga kita masing-masing. Sehingga kehidupan keluarga, baik suami, istri, anak-anak, kita bergandengan tangan bersama-sama, bergumul bersama-sama di hadapan Tuhan, dan terus melihat setiap berkat-berkat dalam keluarga kita. Kita terus berkata, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat ini. Dan mampukanlah kami untuk bisa mengelola setiap berkat Tuhan ini dengan terus berkata, cukup. Karena hanya orang yang berkata cukup untuk hari ini, dia pasti akan terus mengalami kelimpahan demi kelimpahan dalam dirinya dia. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus merasa cukup dan selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk roti hidup Tuhan Yesus Kristus yang hadir ke dunia ini, memberi hidup-Mu untuk kami terpuaskan, baik secara jasmani maupun secara spiritual. Setiap kami yang datang kepada Tuhan, kami akan mengalami kepuasan selama-lamanya. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan berikan kepada kami hari demi hari. Tuhan Yesus berkati dan tolong kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetaplah merasa cukup selama-lamanya. Amin. Salam.